Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Bucil pengen es krim Mitsue katanya. Yuk kita. Bab 2175 sampai bab 2176. Pada siang hari, Li Fugui melihat paus hantu itu belum keluar dari air. Dia hanya tersenyum pada paus hantu itu dan berkata, "Jelek, kamu tidak berencana untuk keluar dari air. Aku akan istirahat dulu. Aku akan terus bermain denganmu nanti." Mundur. Setelah mengatakan itu, Li Fugui langsung berenang menuju permukaan. Paus hantu itu kemudian mengumpat dengan keras, "Anak berambut kuning, jangan lari, jangan membuang barang ke laut jika berani." Li Fugui berteriak dengan santai, "Kenapa? Laut ini milikmu, keluarlah jika kamu punya nyali." Li Fugui dapat dengan jelas mendengar oman paus hantu itu. Dibandingkan sebelumnya, kali ini, begitu Huaduo dan Li Fugui tiba di geladak, dia tersenyum penuh semangat pada Li Fugui. "Fugui, sepertinya trikmu sangat efektif. Tampaknya paus hantu itu berada di ambang kehancuran sekarang." Ibuku dan yang lainnya juga tersenyum. Mereka juga tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, Li Fugui akan menemukan cara untuk menindas paus hantu hingga menjadi seperti sekarang. Jika kita melihat performa paus hantu hari ini, saya yakin dalam waktu kurang dari 3 hari, paus hantu akan benar-benar melompat keluar dan menyerah. Li Fugui tampak santai sejak tiba di kota Nanshan. Dia merasa sudah lama sekali dia tidak sebahagia hari ini. "Lihatlah lautan luas lagi." Li Fugui berteriak kepada Kapten Meng tidak jauh dari situ. "Kapten Meng, jangan kaget. Atur beberapa tentara dan terus menembak." Awalnya, dia menganggap perilaku Li Fugui agak aneh. Tapi sekarang, Kapten Meng tahu dari senyuman di wajah orang-orang ini bahwa mereka sangat membantu kali ini. Berpikir seperti ini, Kapten Meng melambaikan tangannya, sambil mengatur beberapa bawahan untuk terus melaksanakan rencana Li Fugui. Dia mendatangi Li Fugui dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kapten Li, apakah menurutmu jika kita melakukan ini, monster di laut akan melarikan diri?" Menghadapi pertanyaan Kapten Meng, Li Fugui hanya tersenyum tipis dan berkata, dia berkata dengan percaya diri, "Saya pikir semuanya adalah kehendak Tuhan. Karena paus hantu ini dapat hidup di wilayah laut ini selama hampir 1000 tahun. Ada alasan untuk tinggal di sini. Percayalah pada penilaian saya. Selama senjata dan perlengkapan kita lengkap, ia menang. Tidak butuh waktu lama bagi paus hantu ini untuk melompat keluar dan menyerah kepada kita." Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Kapten Meng terkekeh dan berkata, "Jadi, senjata yang disiapkan di kapal kita ini benar-benar membantu?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Tentu saja. Omong-omong, kamu menggunakan begitu banyak senjata kali ini ketika kamu pergi ke laut. Jika ada pertanyaan lebih lanjut dari atas." Sebelum Li Fugui selesai berbicara, Kapten Meng menyeringai dan berkata, "Kapten Li, jangan khawatir tentang ini. Para petinggi sudah membuat pengaturan untuk saya sendiri barang-barang di kapal. Senjata, bahkan milik kami, adalah milik Anda. Kapten Li, selama Anda memberi perintah, kami akan rela mati, bahkan jika Anda membiarkan kami mati." Li Fugui berpikir sejenak, lalu berkata terus terang kepada Kapten Meng, "Tidak apa-apa, saya tidak akan mengatakan omong kosong yang tidak perlu. Operasi ini sudah selesai. Sebelum Anda kembali, berikan saya daftar semua prajurit di kapal nomor kartu bank masing-masing."
Kapten Meng tersenyum, berkata, apakah Anda masih berencana memberi kami bonus? Li Fugui bertanya balik, apakah Anda masih menginginkannya? Kapten Meng berkata terus terang, hei, sejujurnya, kami sudah menjalani kehidupan dasar. Ini adalah kehidupan yang bebas dari rasa khawatir. Dan saya sangat puas dengan kehidupan saya saat ini. Selain itu, melanggar aturan jika Anda memberi kami bonus. Li Fugui tidak peduli dengan aturan. Dia tahu di dalam hatinya bahwa selain memberi para pejuang ini cairan spiritual untuk meningkatkan fisik dan umur mereka, dia tidak dapat memberikan banyak manfaat besar. Satu-satunya yang tersisa hanyalah uang. Lagi pula, dia punya banyak uang sekarang. Sebagai masyarakat biasa, para prajurit ini memiliki gaji yang tinggi dan tidak memiliki masalah dalam menghidupi keluarganya. Namun mereka masih sedikit kalah dengan orang kaya yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, wajah Li Fugui dipenuhi dengan senyuman percaya diri. Dan dia berkata dengan serius kepada Kapten Meng, jangan khawatir tentang peraturan dan ketentuan. Karena saya berencana untuk memberikannya kepada Anda. Saya pasti akan berkomunikasi dengan atasan di muka. Jika Anda khawatir, saya dapat menghubungi Anda sekarang untuk mengurus masalah ini. Kapten Meng hendak menolak ketika Li Fugui mengeluarkan ponselnya. Dia memanggil Sister Ming tepat di depan Kapten Meng. Kali ini saya datang ke negara itu dengan bangga. Li Fugui juga sudah lama tidak menghubungi Sister Ming. Selain itu, ketika mereka pergi ke kota Yanjing, mereka pasti akan mendapat banyak masalah dengan Sister Ming. Memanfaatkan fakta bahwa mendapatkan Palladium 1000 darah naga sekarang sudah menjadi kepastian. Dia akan berbicara dengan Sister Ming sesegera mungkin. Ketika mereka tiba di kota Yanjing, dia lebih baik membukakan pintu untuk Sister Ming dan meminta bantuan Sister Ming. Bukan? Dengan pemikiran ini, setelah telepon terhubung, sebelum Sister Ming membuka mulutnya, Li Fugui berpura-pura serius dan berkata kepada Sister Ming, Sister Ming, aku merindukanmu. Saudari Ming, yang tidak mengetahui situasi Li Fugui saat ini, merasa gugup dan bertanya dengan cepat, Fugui, apa yang terjadi? Jangan seperti ini dulu. Beritahu saya jika Anda mengalami kesulitan. Dalam hatinya, Sister Ming masih berpura-pura menjadi Li Fugui. Li Fugui diam-diam bahagia dan tersenyum pada Sister Ming. Kesulitan apa yang bisa saya hadapi? Saya benar-benar merindukanmu. Sister Ming terdiam beberapa saat. Dia memarahi, kamu orang jahat. Jangan bicara omong kosong seperti ini lagi. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu di luar negeri akhir-akhir ini? Apakah kamu punya segalanya? Li Fugui tidak terburu-buru membicarakan bonus untuk Kapten Meng dan lainnya. 9 cermin kembali dari jurang bumi. Tetapi, darah naga 1000 Palladium darah akan tersedia paling lama dalam 2 hari. Saudari Ming berkata dengan marah, jangan terlalu percaya diri lakukan. Terutama kamu lebih ceroboh dalam melakukan sesuatu. Bukan kebiasaan yang baik untuk selalu terburu-buru ketika menghadapi kesulitan. Tahu? Li Fugui tersenyum dan berkata, saya mengerti, Sister Ming, jangan khawatir. Saya akan melindungi diri saya sendiri dan setiap saudara di sekitar saya. Selain itu, Anda juga, sekarang Anda adalah wakil direktur eksekutif. Anda pasti sangat sibuk setiap hari, Anda harus menjaga diri sendiri. Tahu? Sangat gembira ketika Li Fugui tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang memprihatinkan pada dirinya sendiri. Tapi selain bahagia,
Saudari Ming juga menjadi waspada. Bagaimanapun, anak ini pernah menyebut dirinya sebelumnya, dan setiap kali dia punya tujuan. Tapi kali ini, ketika mereka menelepon saya, mereka semua mengatakan hal-hal baik dan berbicara dari lubuk hati yang paling dalam. Ini benar-benar membuat orang curiga. Li Fugui, katakan padaku, permintaan apa yang kamu miliki untukku? Li Fugui berkata sambil tersenyum masam. Saudari Ming, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aku memanggil kalian semua untuk suatu tujuan. Saudari Ming bertanya, bukan, jika Anda menghitung dengan cermat, Anda telah menelepon saya berkali-kali sebelumnya. Dan berapa kali Anda tidak meminta sesuatu dari saya? Li Fugui berkata dengan sedikit senyum malu. Kamu juga tahu bahwa aku sedang menelepon baru-baru ini. Bukankah kamu terlalu sibuk? Sejak aku bergabung dengan game ke-6mu, waktuku bukan lagi milikku. Sister Ming dengan cepat menyela Li Fugui. Ya, tolong berhenti bicara tentang hal-hal yang tidak berguna ini. Katakan padaku, apa yang terjadi? Li Fugui berkata dengan tegas, Saudari Ming, sebenarnya tidak ada apa-apa. Saudari Ming berkata dengan santai tanpa berpikir, jika tidak ada yang terjadi, maka saya akan menutup telepon. Li Fugui buru-buru berkata, tunggu sebentar, Kapten Meng ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Saudari Ming jelas tertegun selama beberapa detik dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Kapten Meng, bisakah Kapten Meng berbicara dengan Anda sekarang? Apa yang saya katakan? Setelah kata-kata itu keluar dari bibir Li Fugui, Li Fugui tersenyum dan berkata, apalagi yang bisa dilakukan? Kapten Meng memimpin ratusan tentara di kapal untuk banyak membantu saya. Untuk memberikannya sekarang, dan aku tidak bisa mengubah mereka semua menjadi prajurit kuno sekaligus, kan? Dipikir-pikir, aku ingin memberi mereka bonus, tapi mereka tidak menginginkannya. Setelah, tidakkah menurutmu ini bodoh? Saudari Ming tertawa ketika dia mendengar ini. Saya pikir itu adalah sesuatu. Jadi Anda menghidupkan telepon tanpa menggunakan tangan dan saya memberitahu dia. Li Fugui menyalakan speaker ponsel, memandang Kapten Meng, dan berkata terus terang. Itu Saudari Ming. Kapten Meng secara alami tahu siapa Saudari Ming. Dia buru-buru mendatangi Li Fugui, membungkuk sedikit, dan berkata dengan hormat kepada Saudari Ming, halo, Saudari Ming. Saudari Ming tersenyum dan berkata, Saudara Meng, jangan bersikap sopan kepada orang ini, Li Fugui. Karena dia berencana untuk melakukannya memberimu bayaran bonus. Dengarkan dia, akan ada daftar bawahannya. Dia hanya mengatakan ini, ada tentara di samping kapal yang langsung menembak. Terjadi ledakan keras, Saudari Ming terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa, tunggu, apa yang terjadi? Apakah kamu masih bertarung saat ini? Pada saat ini, Kapten Meng menatap Li Fugui dan bertanya pada Li Fugui dengan matanya apakah dia mau menjelaskan. Li Fugui sedikit mengangguk dan setuju. Kapten Meng kemudian menjelaskan kepada Suster Ming. Setelah mendengar penjelasan Kapten Meng, Saudari Ming merasa lega. Dia tersenyum di ujung lain telepon dan berkata, saya pikir kamu sedang melawan musuh sekarang. Karena tidak ada perang, dengarkan saja Fugui. Kamu harus mempersiapkan apa kamu harus melakukannya, dan jangan menyerahkan uangnya. Setelah Kapten Meng mendapat persetujuan dari Saudari Ming, dia dengan ragu-ragu bertanya, Saudari Ming, tetapi peraturan di atas, Saudari Ming datang dengan sedikit tidak berdaya.
Tidak bisakah saya setuju? Apakah Anda masih harus menunggu orang di atas memberi Anda dokumen? Oke, saya akan berbicara dengan pemimpin Anda tentang masalah ini. Sampai saat ini, Kapten Meng mengangguk setuju. Li Fugui dengan lembut melambaikan tangannya kepada Kapten Meng dan berkata terus terang, "Pergilah dan persiapkan apa yang saya inginkan dulu." Setelah Kapten Meng pergi, Li Fugui mengucapkan beberapa patah kata kepada Sister Ming bahwa dia tidak malu telepon. Kapten Meng sangat cepat. Setelah beberapa saat, dia mendatangi Li Fugui dengan membawa daftarnya. Li Fugui melirik sekilas. Kemudian dia berkata terus terang kepada Kapten Meng, "Saya akan memberi Anda email sekarang. Anda dapat memasukkan daftar ini ke dalam format elektronik dan mengirimkannya ke sana." Saat berbicara, Li Fugui menghubungi nomor telepon Gao Yunru. Berbeda dari perjalanan sebelumnya, kali ini Li Fugui akan menelepon Gao Yunru dan yang lainnya setiap 2 hari sebelum tidur di malam hari. Lagi pula, beberapa gadis sedang hamil, dan Li Fugui harus memikul tanggung jawab menjadi seorang ayah memperhatikan kondisi fisik wanita tersebut setiap saat. Saya bertukar beberapa kata dengan Gao Yunru. Li Fugui langsung ke pokok permasalahan dan berkata terus terang, "Kakak, ada sesuatu yang mengganggumu sekarang." Gao Yunru terkekeh dan berkata, "Ada apa? Kamu sudah keluar selama beberapa hari, dan sekarang kamu sudah belajar. Untuk bersikap sopan padaku, katakan padaku, ada apa?" Li Fugui berkata sambil tersenyum santai, seperti ini. "Saya baru saja mengirimi Anda daftar lebih dari 300 orang dari kartu orang-orang ini." 1 juta, Kapten Meng, yang berdiri tidak jauh dari situ, tercengang ketika mendengar nomor ini. Bonus yang menurutnya paling banter hanya 30 hingga 50 ribu yuan. Tanpa diduga, orang ini sebenarnya berencana memberi mereka masing-masing 1 juta. Dan tetap saja, setiap orang bernilai 1 juta. Ketika Gao Yunru mendengar ini, dia tidak bertanya apa yang dilakukan orang-orang ini. Apalagi mengapa Li Fugui membayar begitu banyak bonus kepada orang-orang ini sekaligus. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, akunnya akan diterima hari ini." Setelah mendengar ini, Li Fugui meletakkan teleponnya sambil tersenyum. Melihat Kapten Meng di depannya, mulutnya setengah terbuka saat ini, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Li Fugui berdiri perlahan dan tersenyum pada Kapten Meng, "Ada apa? Apakah menurutmu ini kurang? Atau menurutmu sebagai kapten, aku harus memberimu lebih banyak?" Setelah mendengar ini, Kapten Meng kepala panjang itu bergetar seperti sebuah mainan. Dia buru-buru menjelaskan, "Mengapa saya punya ide ini? Kapten Li, itu hanya 1 juta, itu terlalu banyak. Anda baru saja mengatakan bahwa ada lebih dari 300 orang di kapal. 1 juta untuk setiap orang, jadi setidaknya 300 juta. Kamu..." Li Fugui melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata, "Tidak banyak, terlalu sedikit dan saya tidak tahan." "Oke, ini kiosnya untuk saat ini. Setelah prajuritmu selesai, ambil saja uangnya dan hentikan mereka membuat keributan di seluruh dunia." Kata dengan sangat terampil, "Jangan berteriak ke seluruh dunia." Kapten Meng tahu bahwa bukan masalah Li Fugui memberi mereka bonus. Pikirkan ini, Kapten Meng segera berdiri tegak, memberi hormat kepada Li Fugui, dan berkata dengan sumpah, "Kapten Li, jangan khawatir,
Saya berjanji bawahan saya tidak akan berbicara omong kosong. Setelah menerima jaminan Kapten Meng, Li Fugui mengangkat sudut mulutnya. Dengan senyum tipis, dia berjalan menuju Huaduo dan yang lainnya. 2 jam, cepat berlalu, saat jam weker berbunyi pada pukul 2. Li Fugui membuka matanya, berdiri dan meregangkan tubuh, lalu tersenyum pada Huaduo dan yang lainnya. Ayo turun dan melihat. Huaduo mengangguk setuju sambil tersenyum, setelah melompat ke air bersama Li Fugui. Keduanya baru saja memasuki air. Paus hantu kemudian mengucapkan kata-kata paling kotor yang pernah dipelajarinya. Kamu adalah anak berambut kuning yang tidak memiliki keturunan. Jika kamu punya nyali untuk berdebat secara resmi denganku, jangan mainkan trik kekanak-kanakan seperti itu denganku sebelumnya. Dia selesai berbicara. Paus hantu itu menerkam ke arah Li Fugui. Li Fugui dengan cepat melompat keluar dari air. Melihat hal tersebut, paus hantu itu berbalik dan mengejar bunga tersebut. Bersambung.